Saudaraku, pendengar channel Jejak Sejarah, saya tertarik dengan perbedaan pendapat terkait dengan di mana hutan kendali itu berada, atau yang biasa kita dengar Kerajaan Hutan Kadali. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwa hutan kendali terletak di wilayah Moyohulu, sedangkan pendapat yang kedua Kerajaan Hutan Kendali terletak di wilayah Utan atau Kecamatan Utan dan sekitarnya. Saya membahas sedikit secara singkat, menurut informasi dari literatur sejarah yang saya baca, bahwa Hindu masuk ke Sumbawa dibawa oleh Majapahit pada abad ke-14 dan 15 karena penaklukan Majapahit. Pengaruhnya ada di bagian barat Sumbawa yang menaklukkan banyak kerajaan kecil. Pertama dia menaklukkan Taliwang, lalu Seran, baru hutan kendali. Dalam buku itu juga bahwa makam di Seran terdapat makam wakil Gajah Mada yang meninggal ketika menaklukkan Seran. Sumber sejarah mengenai kedatangan Hindu di Sumbawa pasti mengacu kepada karya Empu Prapanca tersebut, yaitu Kitab Negara Kertagama. Kitab ini menjelaskan penaklukan kerajaan Taliwang, Hutan dan Seran oleh Majapahit. Mari kita membahas informasi tentang Kerajaan Hutan Kadali dalam Kitab Negara Kertagama yang dipakai sebagai sumber informasi sejarah tersebut. Informasi kedatangan Hindu ke Sumbawa diambil dari Kitab Negara Kertagama tersebut, sehingga semua penulis sejarah Sumbawa mengakui itu. Menurut pendapat saya, pengaruh Hindu ke Sumbawa itu pertama kali bukan dari penaklukan Majapahit. Menurut saya informasi penaklukan hutan Kadali itu menggambarkan tentang masa kejayaan Majapahit dari segi politik dan ekonominya. Kitab Negara Kertagama itu milik Majapahit untuk menceritakan kejayaannya secara politik dan ekonomi pada saat itu. Majapahit menceritakan kejayaan kerajaannya kepada generasi selanjutnya, artinya bahwa penaklukan yang dilakukan di Kerajaan Hutan Kadali, Seran dan Taliwang bukan tanda pertama masuk Hindu di Pulau Sumbawa, tapi itu menceritakan kejayaan Majapahitnya sendiri. Kalau sejarah Hindu di Sumbawa itu dibawa oleh pedagang pada masa kerajaan Kalingga yaitu pada masa Ratu Sima dan ada hubungannya dengan Syamsuddin lalu Nujum yang diceritakan dalam Buk Samawa, menurut pendapat saya bahwa di Sumbawa pengaruh Hindu sudah ada jauh sebelum Majapahit datang. Jadi yang mengatakan bahwa Sumbawa pada abad ke-14 dan 15 ditaklukkan Majapahit itu memang betul tapi bukan tanda pertama masuknya Hindu di Sumbawa. Tapi itu adalah tanda kesombongan dan keangkuhan Majapahit secara politik dan ekonomi. Saya mengajak kita semua untuk mengambil dari sudut pandang kita sebagai orang Sumbawa, tahu Samawa, bukan sudut pandang Majapahit. Coba kita analisis kenapa kerajaan Majapahit menaklukkan kerajaan Hutan Kendali. Apakah Hutan Kadali pada saat itu kaya dan strategis, sehingga bisa memajukan ekonomi kerajaan Majapahit pada saat itu? Sepenting itukah kerajaan Hutan Kadali pada saat itu, sehingga bisa menarik simpati kerajaan Majapahit untuk menguasai Hutan Kadali? Mungkinkah Hutan Kadali letaknya strategis pada saat itu? Apa mungkin Hutan Kadali termasuk dalam jalur pelayaran rempah? Mungkinkah Hutan Kadali sebagai hasil pertanian atau penghasil beras pada saat itu? Mungkinkah sebagai tempat pelabuhan rempah? Mungkinkah Utan dan Seran sebagai jambatan rempah penghubung barat dan timur sebagai tempat singgah kapal rempah-rempah ke Maluku? Pertanyaan ini akan kita jawab secara teratur. Pertanyaan itu akan saya jawab dari buku Sejarah Indonesia kelas 10, ada juga di buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2 dan di buku lainnya. Dalam buku tersebut menerangkan bahwa ambisi Majapahit dalam mempersatukan Pulau Nusantara atau menguasai kerajaan kecil pada saat itu semata-mata untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan politik Majapahit pada saat itu, dengan cara menguasai pusat rempah-rempah yang terdapat di wilayah timur. Jawaban tersebut cukup menjawab alasan menaklukkan Hutan Kendali, pasti karena kekayaan alamnya dan letak strategisnya Utan pada saat itu. Secara fakta sejarah bahwa pulau yang dikuasai Majapahit pada saat itu memiliki kekayaan alam dan tenaga manusia yang dibutuhkan pada saat itu. Sehingga tidak heran bahwa Pulau Sumbawa dikenal dengan Pulau Buruh, Pulau Nasi, dan Pulau Sapi. Selanjutnya, kita bahas di mana letak Hutan Kadali, atau yang dikenal dengan Hutan Kadali. Ada beberapa faktor pendukung bahwa kerajaan Hutan Kendali berada di sekitar Kecamatan Utan. 1. Letak strategis Desa Utan. Dalam literasi sejarah, Majapahit menaklukkan wilayah Sumbawa bagian barat, Seran dan Taliwang, dan Hutan Kadali, letaknya di wilayah Sumbawa bagian barat. Sehingga kalau dibandingkan Utan dengan Moyo, jelas lebih rasional Hutan Kadali berada di bagian barat Sumbawa. Bahkan wilayah kekuasaan Hutan Kadali berada dari Kokarlian sampai dengan Desa Meno. 2. Kalau kita lihat dengan pendekatan jalur rempah, aktivitas perdagangan pelayaran pada saat itu tentu mengarungi laut dengan kapalnya mengangkut rempah di Maluku,
sehingga tempat transit di wilayah Utan Kedali yang di mana wilayah ini banyak pesisir pantainya, berbeda dengan Moyo Hulu yang tidak memiliki pesisir pantai, sehingga tidak masuk akal kalau Utan Kadali ada di Moyo. 3. Dikenal sebagai Pulau Buruh, kalau kita lihat buruh pada saat itu sangat identik dengan pengangkut rempah di wilayah Utan. Dalam pendapat saya, buruh yang dikatakan pada kitab Majapahit itu, buruh yang mengangkut rempah-rempah dari daratan menuju pesisir untuk dijual kepada pedagang. Sehingga buruh banyak berkumpul di bandar pelabuhan tempat persinggahan kapal dari pulau lain untuk membeli rempah, kayu manis, sapi, dan hasil pertanian lainnya, sehingga sangat ramai, di wilayah pesisir Utan, bahkan pulau kecil dijadikan pasar rempah sebagai tempat transaksi barter rempah-rempah. Yang pastinya di pantai hutan Kendali berada di Utan. 4. Ciri dan karakter kerajaan pada masa Hindu atau masa maritim pasti dekat dengan laut. 5. Di Utan juga terdapat peninggalan batu gong yang diduga sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. 6. Diplomasi kerajaan. Dalam pengambilan rempah ke Maluku, para pedagang singgah di bandar wilayah Utan Kadali, yang dianggap sudah bekerja sama dengan kerajaan besar Majapahit, dengan mencari perlindungan dari serangan bajak laut. Berdasarkan faktor tersebut, pada masa Majapahit, umumnya pada masa kerajaan maritim Hindu dan Buddha, yang menentukan maju dan berkembangnya suatu kerajaan adalah faktor letak strategisnya kerajaan tersebut. Posisi strategis itu dilihat dari jalur pelayaran, perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Rasionalnya tidak jauh dari pantai atau sungai-sungai yang besar. Dilihat dari penjelasan tersebut, dan terdapat juga peninggalan berupa batu gong di desa Utan, maka kuat secara historis. Begitu juga di wilayah bagian Utan dan sekitarnya terdapat beberapa peninggalan perkampungan-perkampungan Hindu yang masih ada sampai sekarang.